Ya, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan rukun qauli, ya, rukun salat yang berupa bacaan atau ucapan. Ya, jadi rukun salat yang berupa ucapan, ya, baik salat fardu atau salat sunnah, ya, itu ada 5. Ya, ada 5 ucapan atau bacaan yang harus diucapkan saat kita salat. Ya, ukuran minimalnya kelima bacaan ini harus diucapkan dengan lidah, dan kita harus memperdengarkannya minimalnya kepada telinga kita sendiri. Ya, jadi kelima bacaan ini tidak cukup jika hanya di dalam hati, harus diucapkan. Ya, yang pertama takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ya, takbir pembuka saat kita sholat itu namanya takbiratul ihram, itu harus diucapkan. Ya, itu harus diucapkan minimalnya tadi kita memperdengarkan kepada telinga kita sendiri. Ya, orang yang sholat tidak mengucapkan takbiratul ihram, ya, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, berbeda dengan takbir intikal, takbir perpindahan dari berdiri ke ruku misalnya, dari i'tidal ke sujud, itu kan namanya takbir intikal. Takbir dari sujud ke duduk di antara dua sujud, itu namanya takbir intikal. Ya, jadi adapun meninggalkan takbir intikal itu, yaitu tidak sampai membatalkan, tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, kita hanya tidak mendapatkan pahala kesunahan, ya, akan tetapi tidak menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, akan tetapi berbeda dengan takbiratul ihram ini. Takbiratul ihram ini apabila ditinggalkan tanpa ada uzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah. Ya, bacaan surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Ya, kalau yang kita kerjakan sholat subuh, ya 2 rakaat, berarti kita juga wajib membaca surah Al-Fatihah sebanyak 2 kali, yaitu pada saat kita berdiri. Ya, sholat zuhur 4 rakaat, ya berarti kita juga wajib membaca surah Al-Fatihah sebanyak 4 kali, yaitu pada saat kita berdiri, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi surah Al-Fatihah ini wajib diucapkan. Ya, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Ya, tidak cukup hanya di dalam hati, ya. Ya, tapi wajib diucapkan, karena banyak juga kita temukan orang ketika sholat, yaitu hanya diam, ya, mulutnya tidak bergerak pada saat waktunya membaca surah Al-Fatihah. Ya, itu tidak boleh, ya, harus diucapkan. Baik ketika kita jadi makmum ataupun ketika kita jadi imam, ya, baik ketika atau kita sholat sendiri, itu kita wajib, ya, membaca kelima bacaan ini, wajib mengucapkan 5 bacaan ini, ya, termasuk surah Al-Fatihah. Ya, yang ketiga yang wajib diucapkan dalam sholat adalah tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir. Ya, kan biasanya sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, itu kan terdiri dari 2 tahiyat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir ini itu merupakan rukun sholat yang berupa ucapan yang harus diucapkan. Berbeda dengan tahiyat awal. Ya, tahiyat awal apabila ditinggalkan itu tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, hanya tidak mendapatkan pahala kesunahan. Ya, tapi kalau tahiyat akhir ditinggalkan, tidak diucapkan tanpa ada uzur, maka sholat kita dianggap tidak sah. Ya, adapun bacaan tahiyat akhir yang wajib untuk kita ucapkan, yaitu, ya, mulai at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai di situ, ya, yang wajib diucapkan saat kita tahiyat akhir. Ya, kemudian yang keempat, bersolawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir. Ya, setelah kita tadi membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita wajib membaca sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang wajib, atau yang merupakan rukun sholat berupa ucapan. Adapun tambahan wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu hanyalah merupakan sunnah-sunnah sholat. Yang merupakan rukun sholat yang berupa ucapan hanya ini, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, yang terakhir atau yang kelima yang wajib diucapkan dalam sholat agar sholat kita dianggap sah adalah salam yang pertama. Ya, salam yang pertama yang kita disunnahkan menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi mengucapkan salamnya itu adalah wajib atau merupakan rukun sholat yang berupa qauli. Adapun menolehnya itu sunnah. Ya, mengucapkan salam yang pertama. Adapun mengucapkan salam yang kedua kali itu sunnah. Ya, jadi demikianlah 5 bacaan atau 5 ucapan yang wajib kita ucapkan dalam sholat agar sholat kita dianggap sah. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, bacaan tahiyat akhir. Yang keempat, bersolawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir. Yang kelima adalah salam yang pertama. Ya, jadi semoga teman-teman yang pemula
ya, atau yang mualaf yang mendengarkan video ini, ya semoga bermanfaat. Ya, karena kami temukan banyak saudara-saudara kita itu yang tidak sholat, ya karena ketidaktahuannya. Ya mereka meninggalkan sholat itu ya alasan yang banyak yang kami temukan karena mereka tidak menghafal semua bacaan-bacaan sholat. Ya maka kami hadirkan video ini bahwa yang wajib dibaca dalam sholat itu hanya ada 5. Ya itu tadi ya. Ya itu pun kalau tidak dihafal, ya kita belum bisa menghafalnya, boleh ditulis di kertas. Ya lalu kemudian kita tempel di dinding kamar kita. Ya kita tempel di dinding kamar kita, lalu kemudian kita baca saat kita sholat. Itu boleh dalam rangka belajar. Tapi nanti kalau sudah ya sudah bisa, sudah mahir, ya itu tidak perlu lagi seperti itu. Ya jadi demikianlah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki buku panduan sholat untuk pemula karya guru kita Buya Yahya, di situ sudah sangat lengkap. Teman-teman boleh mengordernya dengan cara klik link Shopee-nya yang sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau silahkan klik produk yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan 2 buah pertanyaan yang masuk di kolom komentar, ya salah satu video kami yang ada di channel Quran online ini. Ya, jadi masuknya di video tata cara menjamak takhir plus qashar antara sholat zuhur dan sholat asar. Ya ini pertanyaan pertama masuk 1 hari yang lalu. Ya, isi pertanyaannya, gimana Pak kalau sholat jamaknya dilakukan asar dengan maghrib? Ya, jadi bagaimana jika sholat jamaknya itu dilakukan antara asar dengan maghrib di jamak? Ya, pertanyaan yang kedua, ya kalau sholat asar dan maghrib di jamak, apakah bisa Ustadz? Ya, jadi inti kedua pertanyaan ini sebenarnya sama ya. Apakah boleh menjamak antara sholat asar dengan sholat maghrib? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada 2 saudara yang bertanya dimanapun Anda berada. Ya, jadi yang pertama, ya kita perlu ketahui apa itu sholat jamak. Ya, jadi sholat jamak itu adalah menggabungkan atau mengumpulkan 2 sholat fardu dalam 1 waktu sholat. Ya, itu disebut dengan jamak. Ya, kemudian yang kedua, dalam aturan fikih, ya itu disebutkan bahwa sholat yang boleh dijamak adalah yang pertama, sholat zuhur dijamak atau dikumpulkan dengan sholat asar. Ya, sholat zuhur dijamak berpasangan dengan sholat asar. Ya, sedangkan sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Ya, jadi zuhur pasangannya asar, maghrib pasangannya isya. Ya, itu sholat yang boleh dijamak. Adapun seperti yang saudara tanyakan bahwa bolehkah menjamak antara sholat asar dengan sholat maghrib, maka jawabannya adalah tidak boleh. Ya, jadi dalam aturan fikih itu sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib. Ya, begitu juga dengan sholat isya, ya itu tidak boleh dijamak dengan sholat subuh. Ya, jadi sholat yang boleh jamak sholat maghrib dengan sholat isya, berpasangan sholat isya, sedangkan sholat zuhur berpasangan dengan sholat asar. Ya, sholat asar dengan sholat maghrib, yaitu tidak boleh dijamak. Ya, jadi demikianlah kepada 2 saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada. Semoga menyimak video ini. Dan untuk mendapatkan materi sholat jamak dan qashar yang lebih lengkap, teman-teman boleh memiliki buku ini yang kami sekarang tampilkan di layar, buku tentang sholat dalam perjalanan atau saat jalan macet. Ya, di situ lengkap penjelasan tentang sholat jamak dan qashar. Ya, dan ini juga ada buku fikih praktis sholat, ada buku fikih toharoh atau fikih bersuci, dan fikih pengurusan jenazah karya guru kita Buya Yahya. Bagi kalian yang ingin memesan buku-buku ini, silahkan klik produknya yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini, atau teman-teman boleh mengordernya melalui Shopee yang kami sudah cantumkan linknya di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.